Di era sekarang yang serba maju, kita sendiri sudah tahu bahwa e-jurnal mengubah cara orang mengakses informasi ilmiah dengan sangat mudah dan singkat. Dengan banyaknya e-jurnal pun menjadi jembatan informasi yang semakin luas bagi peneliti. Di video kali ini, kamu akan diajak berkenalan dengan portal jurnal Taylor & Francis. So, hi, Lia speaking here. Selamat datang di segmen video tutorial edisi Taylor & Francis. Di mana hari ini kita akan menjelajahi cara menggunakan Taylor & Francis untuk mendukung penelitian kita dari mulai fitur hingga topik apa saja sih yang difokuskan pada e-jurnal ini. So, let's start. Tak kenal maka tak sayang. Dengan pepatah tersebut, Lia di sini ingin memperkenalkan apa sih Taylor & Francis itu. Taylor & Francis adalah penerbit akademik yang menghasilkan berbagai jurnal ilmiah dalam berbagai bidang studi. Sebagai situs sumber rujukan, Taylor & Francis memiliki peran penting untuk para peneliti sendiri. Informasi yang dipublikasikan di jurnal-jurnal Taylor & Francis seringkali merupakan hasil penelitian terbaru dan temuan terkini dari para ahli di bidangnya. Taylor & Francis memiliki kekuatan khusus di bidang tertentu, seperti ilmu sosial, pendidikan, studi budaya, ilmu lingkungan, teknik, dan ilmu alam. Meskipun begitu, Taylor & Francis juga menerbitkan jurnal-jurnal dalam banyak disiplin ilmu lainnya, termasuk kedokteran, ilmu komputer, matematika, dan tentunya humaniora. Oke, sekarang secara garis besar kita udah tahu nih Taylor & Francis itu e-jurnal seperti apa sih? Tapi sebelum Lia menjelaskan lebih lanjut bagaimana menggunakan e-jurnal Taylor & Francis, kita semua perlu tahu nih fitur-fitur apa aja sih yang ada dalam Taylor & Francis. So, let's check this out. Pada segmen ini, mari kita beralih pada website utama Taylor & Francis. Pada laman utama Taylor & Francis, terdapat fitur Single Search Box atau Basic Search. Pada fitur ini, kita bisa memasukkan kata kunci atau topik yang nantinya kita gunakan. Basic Search ini tidak memiliki fitur spesifikasi tertentu sebagai ketentuan memanggil hasil atau jurnal. Dengan begitu, akurasi pemanggilan hasil cenderung lebih luas, sehingga hasil jurnal dan artikel yang terpanggil akan semakin banyak. Kemudian, bila kamu memasukkan satu kata kunci pada basic search tersebut, akan muncul daftar rekomendasi kata kunci yang mungkin kamu maksud. Inilah yang disebut fitur autocomplete. Nah, di halaman selanjutnya ini, ada beberapa kolom yang mengategorikan jurnal, artikel, book, bahkan referensi database. Inilah yang disebut fitur Federate Search. Lalu pada sisi kiri terdapat fitur Facet Navigation, di mana disediakan kolom yang memberikan banyak pilihan spesifikasi agar mempersempit jangkauan hasil jurnal yang dibutuhkan. Kemudian fitur selanjutnya berada pada sisi paling bawah laman situs ini, yaitu pembagian halaman yang terpisah atau kita sebut dengan pagination. Fitur ini membantu kamu mempersingkat pencarian jurnal dan agar layar kamu tidak terlalu penuh nih. Sampai sini kita ambil salah satu jurnal untuk kenalan sama fitur yang sering kita dengar dengan fitur download atau kalau bahasa kerennya actionable result. Kemudian ada fitur Advanced Search, di mana kamu dapat memasukkan kata kunci yang kamu miliki lebih dari satu kata kunci, bahkan lebih banyak lagi. Fitur ini juga untuk meningkatkan spesifikasi rujukan yang kamu butuhkan. Bila kamu scroll lagi laman pencarian Advanced Search, pada bagian paling bawah kamu akan menemukan fitur Browse, yang tujuannya adalah untuk membuat kamu mengunjungi jurnal atau artikel dengan kata kunci yang telah disediakan pada browse tersebut.
Kenalan secara singkat sudah. Kenalan sama fitur-fiturnya juga sudah. Sekarang, kita akan masuk pada inti video ini. Tutorial penggunaan Taylor and Francis dalam penelitian. So, prepare yourself and focus. Pertama, identifikasi kebutuhan informasi. Pertama, tentukan dengan jelas apa yang ingin kamu capai dengan memperoleh informasi tersebut. Apakah kamu mencari informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu, memperdalam pengetahuan tentang topik tertentu, atau untuk tujuan lainnya? Dari situlah, kamu bisa menentukan topik dan subjek yang kamu butuhkan. Kedua, pengembangan kata kunci. Pengembangan kata kunci ini tujuannya agar hasil referensi atau rujukan yang akan dipanggil semakin spesifik dan relevan dengan apa yang kamu butuhkan. Alternatif query harus selalu berkaitan dengan kebutuhan informasi yang sedang digunakan dan diharapkan semakin relevan dan spesifikasinya semakin tinggi. Yang ketiga, formulasi kata kunci pada search box dan aktivasi penelusuran informasi. Masuk ke langkah selanjutnya yang tentunya kita sudah bisa berinteraksi langsung dengan situs Taylor and Francis. Dengan leluasa menggunakan fitur-fitur pencarian karena kata kunci dan alternatifnya sudah dalam genggaman, yang merupakan modal utama kita melakukan penelusuran informasi kali ini. Aktivitas penelusuran informasi bisa dilakukan dengan memasukkan kata kunci pada fitur search box. Maka nantinya kamu akan mendapatkan banyak jurnal yang terpanggil dari kata kunci yang kamu maksudkan. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan video yang telah ditampilkan. 4. Pemanfaatan fasilitas penunjang dan seleksi informasi. Sekiranya kamu tidak menemukan informasi yang relevan atau bahkan menginginkan informasi dengan spesifikasi yang lebih tinggi, kamu bisa melakukan aktivitas penelusuran lain seperti menggunakan fitur-fitur yang ada. Sebagai contoh, kamu bisa menggunakan Facet Navigation atau Advanced Search. Dari pemanfaatan fasilitas atau fitur penunjang, tentunya dibarengi dengan seleksi informasi. Untuk menghindari information overload, kamu memerlukan seleksi informasi yang lebih mendalam. Dari banyaknya artikel dan jurnal yang telah terpanggil, kamu perlu memperhatikan apa yang artikel atau jurnal tersebut bahas. Tentu, pada tahap ini kamu memerlukan ketelitian, barulah artikel atau jurnal tersebut dapat kamu gunakan untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Dan untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan video yang telah ditampilkan. Kelima, penggunaan informasi. Kemudian, pada langkah terakhir ini, kamu bebas akan menggunakan artikel atau jurnal yang berhasil kamu seleksi. Kamu bisa mengutip sebagian informasi yang ada pada artikel atau jurnal. Bisa juga kamu mengunduh PDF dari artikel atau jurnal yang kamu pilih. Nah, kita akhirnya berada pada akhir video ini. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru untuk kalian yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sekiranya ada salah kata dan perbuatan yang sengaja ataupun tidak, Lia ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian video dari Lia dan sampai ketemu di kesempatan lain. See you!